Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Indra Wijaya. Saya mahasiswa MM Universitas Gadjah Mada, Kampus Jogja, di kelas General Business Environment, kelas 75B yang diampu oleh Bapak Lincoln Arsyad. Ini saya akan mempresentasikan tentang analisis faktor lingkungan eksternal PT Asuransi Jiwa Krishna Tbk. Latar belakang kenapa saya mengambil topik ini adalah menurut data dari BPS pada tahun 2019 terdapat 150 perusahaan asuransi yang terdiri dari 60 perusahaan asuransi jiwa, 78 asuransi umum, 7 perusahaan reasuransi, 2 badan penyelenggara nasional, dan 3 penyelenggara asuransi wajib. Tetapi dari banyaknya perusahaan asuransi ini, penetrasi asuransi di Indonesia bisa dikatakan masih sangat rendah. Menurut data dari OJK, penetrasi asuransi terhadap produk domestik bruto pada tahun 2018 hanya sekitar 2,92%. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh pemasaran produk dari asuransi itu sendiri yang kurang atau pengetahuan masyarakat terhadap asuransi masih rendah. Alasan lain kenapa penetrasi asuransi masih rendah mungkin juga dikarenakan masyarakat tidak mempercayai perusahaan asuransi lagi, karena di media sekarang ini sedang heboh dengan gagal bayarnya PT Asuransi Jiwasraya senilai 12,4 triliun. Hal serupa juga terjadi baru-baru ini terhadap PT Asuransi Jiwa Krishna karena dua produknya yaitu Kalita atau Krishna Link Investa dan Protekto Investa Krishna juga mengalami gagal bayar sehingga OJK memberi sanksi kepada Krishna Life atau PT Asuransi Jiwa Krishna. Dari latar belakang ini timbul pertanyaan yaitu apa faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja PT Asuransi Jiwa Krishna. Yang kedua, apa peluang dan ancaman yang dihadapi oleh PT Asuransi Jiwa Krishna karena pengaruh lingkungan eksternal. Dan yang ketiga, apa implikasi yang dapat diterapkan pada bisnis PT Asuransi Jiwa Krishna akibat pengaruh lingkungan eksternal. Sebelum memasuki analisnya, profil perusahaan asuransi jiwa ini, perusahaan asuransi Jiwa Krishna merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, didirikan pada tahun 1991 dan merupakan salah satu dari unit usaha Krishna Group. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan asuransi nasional yang kredibel yang memberikan solusi keuangan terbaik bagi mitra bisnis dan klien. Sedangkan misinya adalah memberikan solusi asuransi bagi perusahaan, kelompok, dan individu dalam mengelola resiko dan memberikan manfaat perlindungan asuransi dengan mengutamakan penjaminan yang baik, sederhana, beretikat baik, dengan tata kelola perusahaan yang baik. Produk Krishna Life ada dua jenis, yaitu kelompok dan individu. Pada kelompok ada dua produk, yaitu Protekto Credit Life Insurance dan yang kedua ada Protekto Healthcare. Di individu, produk individu ada Krishna Link Investa, dan yang kedua Protekto Investa Krishna, dan yang ketiga Protekto Beasiswa Cerdas. Produk kelompok ini ditujukan untuk konsumen grup atau konsumen yang terdiri dari banyak orang. Sedangkan individu diperuntukkan bagi individu masyarakat biasa. Analisis yang pertama adalah lingkungan ekonomi. Perekonomian suatu negara akan mengalami pertumbuhan jika inflasi berada di level yang rendah dan stabil. Ancaman dari lingkungan ekonomi adalah jika terjadi inflasi. Kenaikan inflasi akan menyebabkan kenaikan harga barang tanpa diikuti oleh peningkatan daya beli. Peluang yang bisa didapatkan dari lingkungan ekonomi ini adalah jika ketidakstabilan ekonomi dapat dimanfaatkan perusahaan asuransi jiwa untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat asuransi jiwa. Implikasi yang dapat dilakukan oleh Krishna Life adalah
Kresna Life dapat memanfaatkan situasi ini dengan lebih mengoptimalkan pemasaran produk asuransi, terutama produk asuransi untuk perlindungan dan investasi. Analisis berikutnya yaitu lingkungan hukum bisnis Indonesia. OJK memberikan aturan yaitu pendirian perusahaan asuransi dengan salah satu syaratnya yaitu menetapkan batas minimum modal perusahaan asuransi sebesar 150 miliar. Ancaman dari aturan ini adalah batas minimum modal tersebut ternyata tidak menahan pertumbuhan perusahaan asuransi. Bahkan di tahun 2017 perusahaan asuransi bertambah 6 perusahaan. Banyaknya perusahaan asuransi yang bersaing ini menyebabkan persaingan untuk mendapatkan nasabah menjadi semakin sulit. Peluang yang muncul adalah persaingan membuat perusahaan asuransi dapat memperkuat manajemen perusahaannya lebih solid dalam menghadapi tantangan. Implikasinya untuk menghadapi persaingan, Kresna Life harus menciptakan produk yang menarik dan risk base capitalnya harus memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh OJK. Analisis berikutnya tentang lingkungan hukum bisnis internasional. Pemerintah membuat peraturan nomor 3 tahun 2020 yang memperbolehkan pihak asing untuk menguasai 80% kepemilikan perusahaan asuransi di Indonesia. Ancaman dari peraturan tersebut adalah kepemilikan perusahaan asuransi akan didominasi oleh pihak asing yang memiliki kekuatan modal besar. Peluangnya adalah pihak asing dapat meningkatkan pengelolaan manajemen yang baik bagi perusahaan asuransi di Indonesia dan juga dapat transfer teknologi. Implikasinya akan ada dana tambahan yang masuk untuk perusahaan sehingga perusahaan dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan kinerja. Analisis yang keempat yaitu tentang lingkungan demografi. Penduduk Indonesia berjumlah 267 juta jiwa, tetapi pemegang polis asuransinya hanya sebesar 17,85 juta. Ancaman dari lingkungan demografi adalah banyak masyarakat berpendidikan rendah sehingga mereka tidak mengetahui manfaat asuransi jiwa. Peluang yang timbul yaitu jumlah penduduk yang sangat besar tetapi pengguna produk asuransi masih sangat sedikit merupakan peluang besar yang didapatkan oleh perusahaan asuransinya untuk memasarkan produknya. Implikasinya adalah PT Kresna Life asuransi ini harus memperkuat manajemen perusahaan yang bagus untuk melakukan pemasaran sehingga produk asuransi mereka dikenal oleh masyarakat. Analisis berikutnya yaitu lingkungan sosial dan budaya. Akibat COVID-19 ini, masyarakat sekarang lebih sadar akan pentingnya melindungi dan menjaga kesehatan. Ancaman dari lingkungan sosial dan budaya ini adalah ketidaktahuan manfaat asuransi ditambah dengan pemberitaan media tentang gagal bayar perusahaan asuransi menambah ketidakpercayaan dan kesan negatif masyarakat terhadap asuransi. Peluangnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat asuransi dapat dimaknai secara positif bahwa masih banyak masyarakat yang belum menggunakan asuransi. Implikasinya, Kresna Life harus mempunyai agensi penjualan produk asuransi yang memang mengetahui polis asuransi. Analisis berikutnya yaitu tentang lingkungan politik. Banyaknya kasus gagal bayar menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat mempersiapkan rancangan undang-undang baru untuk membentuk lembaga penjamin polis. Ancaman yang timbul adalah perusahaan asuransi harus mengeluarkan biaya untuk membayar kontribusi dan premi kepada lembaga penjamin polis. Peluangnya masyarakat akan lebih percaya dan yakin menggunakan produk asuransi karena polis mereka dijamin oleh pemerintah. Implikasinya, Kresna Life seharusnya mendukung kebijakan dan aturan ini. Tentang lingkungan teknologi, sekarang ini Insurtech adalah bisnis yang melakukan digitalisasi produk-produk asuransi. Layanan yang diberikan adalah informasi dan perbandingan produk asuransi dari beberapa perusahaan, pemesanan produk asuransi hingga klaim asuransi. Ancamannya, risiko yang mungkin muncul dalam penggunaan teknologi ini adalah
keamanan data nasabah, dan penjualan data dari nasabah. Peluangnya, insurtech menjadi peluang untuk perusahaan asuransi menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan pertumbuhan asuransi. Implikasinya, Krishna Life dapat melakukan kerjasama dengan startup insurtech untuk meningkatkan promosi dan penjualan asuransi, tetapi tetap harus memperhatikan prinsip hati-hati. Analisis berikutnya yaitu tentang lingkungan alami. Banyak perusahaan asuransi jiwa menggabungkan produk asuransi jiwa dengan investasi. Dana dari nasabah akan dibagi dua, dimasukkan pada premi untuk proteksi nasabah dan dimasukkan pada instrumen investasi seperti reksadana. Ketika kondisi ekonomi pasar modal terdampak COVID-19, banyak investasi yang mengalami penurunan sehingga perusahaan asuransi tidak dapat membayar imbal bunga ke nasabah. Ancamannya, dampak yang ditimbulkan COVID-19 adalah menurunnya perekonomian dan juga menurunnya pasar modal. Hal ini tentu saja mengurangi keuntungan investasi produk asuransi yang digabungkan dengan investasi. Jika ini terus berlanjut, perusahaan asuransi akan mengalami gagal bayar polis yang semakin besar. Peluang yang timbul adalah kesadaran masyarakat akan kesehatan dan hal-hal yang tak terduga dari lingkungan alam dapat dimanfaatkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan penjualan produk asuransi. Implikasinya, Krishna Life dapat memanfaatkan pandemi COVID-19 ini untuk sosialisasi pentingnya asuransi jiwa untuk perlindungan diri dan keluarga. Analisis yang terakhir yaitu lingkungan pemerintah. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 membentuk program BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan sosial kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ancamannya yang timbul yaitu perusahaan asuransi jiwa tidak dapat lagi mentargetkan produk asuransinya untuk semua kalangan. Peluangnya, perusahaan asuransi dapat melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk menyediakan fasilitas tambahan yang tidak disediakan oleh BPJS Kesehatan. Implikasinya, Krishna Life harus berdiskusi dan bersepakat dengan BPJS Kesehatan yang mengatur mekanisme yang paling tepat. Dari analisis tersebut, kesimpulan yang didapat adalah faktor lingkungan hukum, pemerintah, dan politik memberikan kestabilan daripada ancaman karena pemerintah mendukung kestabilan dan keberlangsungan bisnis asuransi melalui lembaga seperti OJK dan DPR. Yang kedua, PT Asuransi Jiwa Krishna tidak dapat memprediksi ancaman lingkungan alam sehingga dua produk gabungan proteksi dan investasi yaitu Krishna Link Investa dan Protekto Investa Krishna harus mengalami gagal bayar. Kesimpulan yang ketiga, COVID-19 juga mengakibatkan penurunan aktivitas yang menyebabkan penurunan tingkat pendapatan. Karena itu masyarakat lebih memilih memenuhi kebutuhan pokok daripada membeli produk asuransi. Saran dari analisis lingkungan eksternal ini adalah yang pertama, PT Asuransi Jiwa Krishna Life harus melakukan rekrutmen sumber daya yang memenuhi syarat, terutama pada agensi yang menawarkan produk asuransi kepada nasabah. Yang kedua, kerjasama dapat dilakukan PT Asuransi Jiwa Krishna Life dengan lembaga lain seperti penyedia teknologi insurtech dengan prinsip kehati-hatian dan BPJS Kesehatan dengan mekanisme yang menguntungkan semua pihak. Yang ketiga adalah PT Asuransi Jiwa Krishna Life harus mengelola produknya dengan lebih baik seperti memberikan imbal hasil investasi sesuai dengan resiko investasi, terutama pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yaitu Krishna Link Investa dan Protekto Investa Krishna. Yang keempat, OJK harus memperketat pengawasan dan regulasi yang tegas dan mengikat agar tidak terjadi lagi gagal bayar perusahaan asuransi jiwa. Sekian dari presentasi saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.